Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran walaupun tidak seperti biasanya kita pembelajaran melalui online ya. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Oke, sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga pembelajaran pada kali ini dapat berjalan dengan baik dan juga dapat berjalan dengan lancar. Oke, pada pembelajaran kali ini akan melanjutkan pembelajaran pada minggu kemarin, yang mana pembelajaran minggu kemarin itu telah dibahas beberapa macam sholat dan juga klasifikasinya. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui bahwasanya sholat di sini juga harus mengedepankan adab. Nah, pada pembelajaran kali ini akan dibahas mengenai adab sholat. Adab sholat, bagaimana adabnya kita dalam pelaksanaan sholat itu bagaimana. Oke, pada materi yang pertama yaitu mengenai adab sholat ya. Mengenai adab sholat sendiri, yang pertama, sholat harus dilaksanakan dengan khusyuk tentunya ya. Itu hal yang pasti bahwasanya kita sholat harus khusyuk, kita madhep atau menghadap ke kiblat yang mana kita itu khusyuk ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pelaksanaan sholat. Kemudian yang kedua, mengenai adab sholat yang kedua yaitu hati kita ikhlas. Kita dalam pelaksanaan sholat, kita dalam keadaan hatinya ikhlas, hatinya tenang. Jadi adab yang pertama tadi juga dapat mengikuti kaitannya dengan khusyuk, kaitannya dengan hati juga itu nantinya dapat mengikuti. Kemudian adab sholat yang ketiga bisa dilihat, adab sholat yang ketiga yaitu menjaga waktu dan batasannya. Dalam pelaksanaan sholat kita itu tahu bahwasanya sholat yang dikerjakan itu sholat apa, waktunya kapan, dan juga batasannya. Mulai dari awal waktu sholat sampai akhir waktu sholat itu kita tahu batasannya. Contoh sholat duhur, kita melaksanakan sholat duhur dalam waktu sholat asar itu tidak boleh dilaksanakan. Jadi kita harus tahu batasannya, waktu kapan pelaksanaan awal dimulai sholat dan akhir dari sholat tersebut. Kemudian adab sholat yang selanjutnya yaitu menjaga kebersihan dan juga kesucian dari tempat yang kita gunakan untuk melaksanakan sholat. Ketika kita melaksanakan sholat menggunakan sajadah ataupun tempat di situ itu belum suci ataupun tidak bersih, itu alangkah baiknya kita pindah tempat, yang mana tempat yang digunakan untuk kita melaksanakan sholat itu harus suci dan juga bersih. Kemudian menyingkirkan sesuatu yang mengganggu kekhusyukan sholat. Menyingkirkan di sini ataupun kita berpindah dari tempat yang ada hal yang dapat menyebabkan kekhusyukan kita itu terganggu, itu harus ya. Contoh dalam suatu ketika dalam pelaksanaan sholat kita tidak sholat di tempat kita seperti biasa, namun di suatu tempat, di tempat tersebut ada
hal ataupun tulisan ataupun gambar yang mana hal tersebut itu dapat mengganggu jalannya kekhusyuan sholat kita. Nah, alangkah baiknya ketika kita menjumpai dengan hal-hal seperti itu, kita pelaksanaan sholatnya kita pindah tempat ke tempat yang sekiranya dalam pelaksanaan sholat tidak ada hal-hal yang mana dapat mengganggu kekhusyuan kita dalam pelaksanaan sholat nantinya. Dalam beberapa adab tadi juga kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu hikmah sholat. Ketika kita sudah melaksanakan adab yang mana dalam pelaksanaan sholat, tentunya ada suatu hikmahnya yang bisa kita tanamkan pada diri kita, yang mana ada manfaatnya dari adab-adab tadi yang telah kita laksanakan, juga ada manfaatnya. Mengenai hikmah sholat, yang pertama mendidik disiplin dan juga dapat menghargai waktu. Ketika kita mengadakan adab tadi, itu dapat menghargai waktu dan juga disiplin kita. Kita tahu tadi di adab itu ada waktu dan juga batasannya sholat. Tentunya dengan hal tersebut kita menjadi lebih disiplin dan juga dapat menghargai waktu, sebagaimana adab tadi kita tahu waktu dan juga batasannya sholat. Kemudian hikmah sholat yang kedua yaitu menjadikan hati menjadi lebih tenang. Kita ketika melaksanakan sholat, tentunya hati kita akan sedikit lebih tenang dari sebelumnya. Sebelum kita melaksanakan sholat, pada suatu ketika siang hari, jam kerja, kemudian pada waktu masuk zuhur, kita sebelum sholat hati kita masih tidak tenang lah, banyak pikiran-pikiran yang sedikit mengganjal. Nah, kemudian masuk waktu zuhur, kita melaksanakan sholat zuhur. Setelah melaksanakan sholat zuhur, hati kita menjadi sedikit lebih tenang. Kemudian hikmah sholat yang selanjutnya yaitu menyadarkan manusia tentang hakikat pada dirinya, yang mana kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita melaksanakan sholat, tentunya kita melaksanakan perintah-perintahnya. Kita itu ketika melaksanakan sholat, kita ingat bahwa kita sebagai manusia, yaitu ciptaan Allah, ya kita harus melaksanakan apa perintah-perintah yang harus dilaksanakan, dan juga di samping itu kita juga harus menjauhi larangan-larangannya. Untuk hikmah yang terakhir itu dapat terjauhkan dari perbuatan yang tidak baik, baik itu perbuatan keji maupun perbuatan mungkar, yang mana ketika kita melaksanakan sholat, kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang bikin kita malah menjadi berdosa. Itu hikmah sholat yang terakhir itu seperti itu. Kita dapat terjauhkan dari hal-hal yang tidak baik, ya baik dari hal yang kecil maupun hal yang mungkar itu tadi ketika pelaksanaan sholat. Oke, mungkin pembelajaran ataupun materi yang telah disampaikan itu dapat dipahami dengan baik sebaik-baiknya. Kemudian mengenai pengerjaan ataupun tugas, silakan teman-teman bisa mengerjakan tugas di buku paket ya yang ada pada materi bab ini, itu halaman 52. Silakan bisa dikerjakan, terdapat 10 soal pilihan ganda dan juga 5 soal esai. Silakan bisa dikerjakan, nanti untuk minggu depan kita bahas bersama-sama. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan mengenai materi pembelajaran pada hari ini. Harapannya materi tadi itu bisa kita terapkan dalam pelaksanaan sholat ya. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia, kita harus mengedepankan adab. Oke, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Untuk
menutup, silakan kita bisa membaca Alhamdulillah bersama, kita bisa membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin itu akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.